Halo rekan-rekan, berikut adalah PPT Praktikum Final Project dari Deterministic Optimization dan Stochastic Process yang disusun oleh kelompok kami. PPT ini akan berisi beberapa konten yang berupa satu, latar belakang, rumusan masalah, penjelasan dan penyelesaian soal, serta kesimpulan. Masing-masing konten ini akan kami presentasikan perseorangan per bagian. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 5 anggota antara lain Yusuf Martinsah, Ahmad Fikri Ramadan, Arif Setiawan, Nia Kristina, serta Tri Santoso. Sebuah masalah biasanya memiliki beberapa solusi potensial. Dengan cara ini, algoritma optimasi mengevaluasi fungsi objektif untuk menentukan solusi mana yang terbaik. Memilih algoritma optimasi itu tergantung antara aspek dan lainnya pada karakteristik masalah, waktu eksekusi yang diperbolehkan, dan sumber daya komputasi yang tersedia, serta kebutuhan untuk menemukan solusi global optimal. Pada bagian berikut, kita akan menjelajahi dua kategori algoritma optimasi, yaitu deterministik dan stokastik. PPT ini kami susun berdasarkan beberapa rumusan masalah, dan rumusan masalah tersebut sudah kami jabarkan di sini antara lain apa perbedaan mendasar antara optimasi deterministik dan proses stokastik? Kapan kita menggunakan optimasi deterministik dan kapan kita menggunakan proses stokastik? Metode apa yang tersedia untuk menyelesaikan masalah optimasi deterministik dan proses stokastik, serta bagaimana kita dapat menerapkan konsep ini pada masalah di dunia nyata. Perbedaan metode optimisasi deterministik dan proses stokastik, di mana secara umum perbedaannya optimasi deterministik ialah mencari solusi optimal berdasarkan model yang memiliki parameter dan hubungan yang diketahui secara pasti, di mana tidak ada unsur ketidakpastian di dalam perhitungannya. Sementara proses stokastik yaitu model yang melibatkan ketidakpastian atau keacakan. Hasilnya tidak dapat diprediksi dengan pasti, melainkan memiliki distribusi probabilitas yang nantinya akan dihitung di dalam model yang nantinya akan menghasilkan data-data tersebut. Nah, setelah kita telaah lagi, perbedaan yang utama dari kedua metode tersebut ialah terletak pada keberadaan dan penanganan ketidakpastiannya, di mana optimasi deterministik mengabaikan ketidakpastian, sementara proses stokastik memasukkannya ke dalam model. Next. Penjelasan metode optimasi deterministik dan proses stokastik. Deterministik. Definisi. Optimasi deterministik adalah proses menemukan solusi terbaik untuk masalah di mana semua parameter diketahui dengan pasti. Contoh, seperti di slide ini, pemrograman linear, pemrograman integer, dan non-linear, serta dapat diaplikasikan dalam menghitung alokasi sumber daya, perencanaan produksi, dan penjadwalan. Sementara itu, proses stokastik, metode definisinya. Proses stokastik, proses yang evolusinya dipengaruhi oleh elemen keacakan atau ketidakpastian data. Nah, contohnya, kita dapat menggunakan rantai Markov, proses Poisson, dan gerak Brown, di mana proses stokastik dapat diaplikasikan ke dalam perhitungan pemodelan keuangan, analisis antrian, serta beberapa simulasi yang datanya memiliki ketidakpastian. Next, Pak. Aplikasi dunia nyata. Deterministik diaplikasikan untuk mencari atau menghitung rantai pasokan, penjadwalan penerbangan,
dan manajemen energi. Sementara proses stokastik ini karena ketidakpastian, jadi lebih lebih diaplikasikan terhadap perhitungan pemodelan resiko keuangan, analisis antrian di pusat panggilan, serta simulasi penyebaran penyakit. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan ya. Kita mulai masuk ke bagian penyelesaian dari soal ya. Jadi kami ini merupakan seorang analisis di sebuah perusahaan di Amerika Serikat bernama eh, Grup 4 Utama yang memproduksi produk cemilan diantaranya regular chips, green onion chips, dan party mix ya. Jadi perusahaan kami ini tuh ingin melakukan ekspansi dengan mengevaluasi 4 lokasi yang nantinya itu bakalan jadi lokasi kami yang berlokasi di Yuma, Fresno, terus Tucson, dan Pomona ya. Nah, kami juga ingin menentukan dan mengatur bagaimanakah 3 pelanggan utama kami yaitu Jones, YZCO, dan Square Key akan dilayani dengan catatan bahwa semua pengiriman dilakukan dengan truk ya. Sebagai langkah antisipasi, kami juga ingin mencari alternatif atau rekomendasi lain jika biaya bensin meningkat. Jadi ketika biaya bensinnya meningkat, maka biaya pengiriman juga akan meningkat gitu. Next. Nah, ini merupakan tabel yang akan menjadi apa namanya? Yang akan menjadi pertimbangan untuk kami melakukan analisa ya. Selanjutnya, Mas. Nah, jadi dari permasalahan yang tadi dan dari tabel identifikasi itu kami putuskan yang pertama itu adalah variabel keputusan lokasi pabriknya itu variabelnya YI ya, di mana ini merupakan tipenya biner ya. Jadi kalau misalkan nanti satu itu artinya pabrik itu didirikan di lokasi tersebut, kalau misalkan nol berarti enggak gitu. Jadi variabelnya itu adalah lokasi pabrik ya yang 4 tadi yaitu Yuma, Fresno, Tucson, dan Pomona. Yang kedua itu adalah variabel produksi ya. Jadi jumlah produksi P yang dikirimkan dari pabrik I ke pelanggan J gitu dalam tonase gitu ya. Di mana yang ini tadi adalah lokasi pabrik yang 4 itu, Yuma, Fresno, Tucson, dan Pomona. J-nya sendiri merupakan pelanggan kami, Jones, ZCO, dan Square Key. Dan yang P-nya itu merupakan regular produk ya, produk kami ya. Regular chips, green onion chips, dan party mix. Next. Nah, jadi dari permasalahan tadi kami menentukan fungsi objektifnya ya, di mana fungsi objektifnya adalah meminimalkan Z sama dengan total dari yang pertama purchasing cost, terus ditambah sama ini ya biaya produksi, biaya pengiriman ya, biaya pengiriman lalu ditambah dengan material cost. Nah, itu harus totalnya seminimal mungkin. Di mana dengan constraint ya, dengan batasan yang pertama A itu merupakan total produksi kami, supply-nya itu tidak boleh lebih dari 20.000 karena maksimal 20.000 ya. Yang kedua, yang B itu pemenuhan permintaan ya, di mana total jumlah produk yang dikirimkan ke pelanggan itu harus sesuai dengan permintaan yang telah ditentukan. Jadi sama dengan demand ya, sama dengan permintaan. Yang C itu merupakan eh, non negativity ya, sebagai constraint non negativity. Jadi hasil itu nggak boleh minus. Yang terakhir itu merupakan apa namanya keputusan biner ya. Jadi constraint biner di mana eh, apa sih namanya penentuan lokasi pabrik itu ditentukan dengan biner nol atau satu gitu. Oke, Mas. Baik ini akan dilanjutkan oleh Mas Yusuf ya. Oke, terima kasih Mas Fikri. Saya lanjutkan ya. Ini adalah turunan dari soal yang dijelaskan oleh Mas Fikri. Di sini kita lihat ada tabel satu adalah biaya pembelian dan pengiriman bahan baku. Tabel kedua adalah komposisi bahan baku per produk. Tabel ketiga adalah demand information. Tabel 4 adalah jarak ke pelanggan. Next, Mas. Di sini adalah bisa dijelaskan sama saya adalah
Di sini ada dua tabel. Yang pertama adalah tabel eh, maaf, untuk pertama adalah untuk tabel komponen. Tabel kedua adalah rincian biaya menggunakan aplikasi software. Bisa dilihat di sini ada by changes variable terdapat ada 3 constraint yang diwarnai ungu. Lalu ada set objektif, total biaya yang diwarnai hijau. Next, Mas. Baik, di sini bisa saya simpulkan terdapat ada 3 tabel, yaitu tabel biaya kirim, tabel material, dan tabel total hitung. Otomatis berdasarkan dari hasil putusan software pada tabel komponen. Oke, mungkin itu aja penjelasan dari saya mengenai pengolahan data. Bisa dilanjut oleh Mas Arief Setiawan. Oke, terima kasih Mas Yusuf. Selanjutnya akan ada soal berikutnya yaitu penyelesaian soal. Sebagai analis untuk meningkatkan efisiensi operasional, perusahaan kami sedang mengevaluasi jumlah staf di bagian pemrosesan pesanan. Saat ini setiap pesanan diproses oleh seorang staf dalam rata-rata waktu 4 menit. Rata-rata kedatangan pesanan ada 20 pesanan per jam. Pusat distribusi memiliki 5 staf yang bekerja dari pukul 8 hingga 16.00 dengan gaji 40.000 per jam. Manajemen menilai biaya waktu tunggu pelanggan sebesar 15.000 per jam. Manajemen mempertimbangkan untuk mengurangi jumlah staf menjadi 4 orang dengan ketentuan bahwa dalam kondisi 5 staf, probabilitas terdapat lebih dari 3 pesanan dalam sistem termasuk yang sedang diproses dan yang menunggu harus di bawah 6%. Ya, jadi penyelesaiannya kita menggunakan form QM aplikasinya. Setelah kita masuk, lalu kita pilih whiting lines. Habis itu kita pilih MMS karena datanya ini sesuai Markovian distribution. Terus kita pilih MMS dengan jumlah server yang pertama 5 pada tabel yang diperlihatkan ini dengan jumlah pekerja 5. Jadi kita masukin arrival rate-nya 20 sesuai data pada soal. Service-nya 15, number of service-nya 5, step cost-nya 40.000, dan waiting cost-nya 15.000. Nah, setelah itu kita klik yang hours-nya itu dalam jam, terus kita pencet solve, maka keluarlah hasilnya seperti di itu di hasil POMKM. Kemudian ada probabilitas juga untuk menentukan syaratnya tadi yang 3 pesanan di bawah 6%. Nah, setelah itu kita ulangi lagi langkah berikutnya untuk 4 pekerja dan 3 pekerja di servernya. Maka dihasilkan kesimpulan seperti pada tabel berikut. Jadi dari 5 staff itu utility servernya paling rendah karena dia banyak pegawainya, berarti makin rendah utilitasnya. Terus jumlah rata-rata di antriannya kalau 5 staf hampir nol. Jumlah rata-rata dalam sistemnya terlihat dalam bentuk itu menit. Waktu rata-ratanya dalam antrian 0,01 menit, ya cuma 0,83 detik lah kalau 5 staf, sangat kecil sedikit sekali. Waktu total dalam sistemnya 4 menit, 4,01 menit karena ditambah antrian. Terus probabilitas lebih dari 3 pesanan dalam sistem. Kalau 5 staf masih 5%, pada 4 staf masih 5%, namun pada 3 staf 8%. Jadi kesimpulannya ketika ingin dikurangi pekerja dari 5 ke 4 itu sangat baik karena masih memenuhi standar yaitu 5%, tapi ketika jadi 3 staf tidak diizinkan karena tidak sesuai lagi karena dia sudah di atas 6%. Jadi idealnya memang menggunakan 4 staf dengan syarat seperti soal di atas. Jadi itu penyelesaian 2 soal yang diberikan kepada kelompok kami. Jadi kesimpulannya adalah optimasi deterministik dan proses stokastik adalah alat yang ampuh untuk menyelesaikan masalah kompleks. Pilihan metode tergantung pada sifat masalah dan ketersediaan data. Mungkin itu aja dari kelompok kami. Salah dan hilafnya mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.